Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasulullah nabi abadah. Alhamdulillah teman-teman, malam ini kita berkumpul kembali insyaallah dalam momen yang penuh keberkahan ini insyaallah. Thalabul ilmi, menuntut ilmu. Malam ini insyaallah akan diisi oleh Ustadz Ahmad Sarwat. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ya. Insya Allah malam ini kita akan bahas mengenai amalan sunnah setelah sholat. Nah, ini adalah kajian ke-53 kalau nggak salah. Insya Allah Ustaz tanpa berpanjang kata, karena juga teman-teman sudah pada ngumpul. Insya Allah hari ini sudah ada, malam ini sudah ada 19. Tafadhol Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, judul yang tadi sudah disebutkan adalah amalan sunnah sesudah sholat. Sholatnya di sini tentu saja sholat fardu ya, yang 5 waktu. Jadi kalau kita sudah menyelesaikan sholat, sebenarnya sih gugur sudah kewajiban, dan kalau seandainya ada keperluan ini, itu, dan sebagainya, ya silahkan saja. Karena di dalam Al-Quran juga ada sih perintah untuk habis sholat langsung bubar gitu, ada ya. Kalau kita baca dalam surat Al-Jumu'ah, itu kan ayatnya berbunyi, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila sholat Jumat sudah kamu tunaikan, maka فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, maka berpencaranlah kamu, bertebaranlah kamu di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Maksudnya cari rezeki, kerja, dagang, balik lagi seperti tadi sebelum sholat Jumat. Nah, ayat ini tentu saja ada asbabun nuzulnya, dan juga ada ada konteksnya gitu ya. Konteksnya adalah begini. Kalau sebelum sholat Jumat, mereka kan sibuk berdagang ya, berjualan dan sebagainya. Nah, para sahabat. Nah, maka turunlah ayat yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, apabila telah diserukan nudia, ya telah dikumandangkan azan untuk mengerjakan sholat di hari Jumat, yaitu sholat Jumat, fas'au, maka bersegeralah kamu ila dzikrillah, menuju kepada sholat Jumat. Ya, zikrullah di situ bisa bermakna sholatnya atau bisa bermakna khutbahnya. Terus ada tambahannya, yaitu tinggalkanlah jual beli. Wadharu al-bai'. Wadharu al-bai'. Tinggalkanlah jual beli. Nah, karena ada kata tinggalkanlah jual beli, maka kemudian di situ ada konteks. Oh, berarti mereka tuh diperintah sholat Jumat pada saat mereka sedang melakukan ya jual beli di pasar gitu kan. Nah, makanya kemudian kalau sesudah ditunaikan sholat Jumat, silahkan bertebaran di muka bumi dan carilah karunia Allah. Nah, itu maksudnya adalah ya sholat Jumat itu cuman nyelip aja di tengah hari kerja. Dari pagi siang mereka berdagang, berniaga, bisnis, usaha, kerja dan seterusnya. Lalu dijeda sementara dengan sholat Jumat. Tapi begitu selesai sholat Jumat, perintahnya adalah silahkan balik lagi untuk melakukan berbagai macam aktivitas gitu ya. Fantasiru fil ardi. Nah, kalau melihat ayat yang satu itu berarti yang wajib memang sholat Jumatnya saja. Amalan-amalan sunnahnya sifatnya attachment, tambahan, ya pelengkap gitu. Nah, maka kalau kita bicara hari ini tentang amalan-amalan sunnah sesudah sholat gitu ya, satu hal yang perlu kita tekankan, ya ini semua adalah sunnah, bukan sesuatu yang
wajib. Kalau yang wajib sudah ditunaikan, tinggal kita pilihannya ada dua. Apakah kita mau pergi ya, meneruskan kegiatan aktivitas, atau kita masih mau memperbanyak amal ibadah gitu ya. Baik, lalu apa saja amalan-amalan yang diperintahkan atau dianjurkan lah paling tidak ya untuk dilakukan setelah sholat gitu ya. Yang pertama ya, kalau masih ada sisa-sisa pekerjaan sholat yang belum sempurna, maka yang harus dikerjakan adalah sisa sholat yang belum sempurna. Itu nomor satu ya, menyempurnakan bagian sholat yang tertinggal. Dan itu hukumnya menjadi wajib. Contohnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terlupa ya ketika mengimami sholat, beliau itu lupa jumlah rakaat, baru tiga rakaat tapi udah salam. Nah gitu. Nah maka kemudian ketika beliau sudah salam, beliau baru ingat, waduh baru 3 nih gitu ya. Padahal kan sholatnya harusnya 4 rakaat. Maka yang harus dikerjakan saat itu adalah, ini hukumnya wajib ya, karena rakaat hilang tuh nggak boleh nggak boleh ditinggalkan. Ya, rakaat hilang itu ya mau nggak mau harus dilakukan gitu. Maksudnya harus segera dibayar gitu. Nah, maka yang harus dilakukan adalah membayar jumlah rakaat yang hilang, ya. Termasuk ya orang yang masbuk misalnya, ya kan. Imam salam, dia jangan salam karena imam sudah 4 rakaat nih. Nah, ini makmum yang masbuk kan baru 2 rakaat. Kalau imam salam ya dia harus berdiri meneruskan rakaat yang masih kurang. Nah, ini jatuhnya sih sebenarnya bukan sunnah ya, jatuhnya malah wajib. Yaitu kalau masih ada rukun-rukun yang tertinggal ya. Nah, yang sunnah itu misalnya masih bagian dari sholat juga, tapi kalau mau dikerjain dapat pahala gede, tapi misalnya mau ditinggalkan juga nggak apa-apa, contohnya adalah sujud sahwi. Aslinya sih sujud sahwi itu dilakukannya sebelum salam. Jadi dia adanya di dalam sholat sebenarnya, aslinya gitu ya. Tapi kan kadang-kadang orang lupa tadi kan, kasusnya kayak Rasulullah itu udah salam baru ingat gitu. Kalau kalau ingatnya masih di dalam sholat gitu ya, waduh tadi lupa tuh nggak baca doa kunut misalnya. Kalau mazhab Syafi'i kan kunut itu kalau sengaja ditinggalkan atau malah lupa gitu ya, itu kan ada sujud sahwi. Atau misalnya dia tadi nggak duduk tasyahud awal, atau misalnya dia nggak baca doa kunut di bulan Ramadan paruh yang kedua pada saat witir gitu ya. Nah itu memang ada syariat kunut. Nah, ini kunut ini kemudian bagian dari sholat walaupun bukan fardu ya, bukan rukun. Tapi kalau ditinggalkan tuh ada kesunahan sujud sahwi. Nah aslinya sujud sahwinya itu sebelum salam harusnya. Tapi dia baru ingatnya itu sesudah salam. Nah maka para ulama mengatakan ya kalau gitu sujud sahwi aja gitu. Dua kali sujud gitu kan. Nah, tapi sifatnya itu bukan wajib. Nggak kayak tadi yang ketinggalan rokaat gitu ya, yang hilang rokaatnya dan sebagainya. Nah, ini sih sifatnya tambahan. Ini yang benar-benar sunnah. Kan kita lagi ngomongin sunnah-sunnah sudah sholat, yaitu sujud sahwi. Itu yang nomor 1 lah, ya yang paling utama. Cuma catatannya begini, sujud sahwi itu jangan sampai kelewatan jauh dari salam. Gitu. Maksudnya udah selesai salam, udah zikir, udah apa, udah yang lain-lain dan sebagainya, udah pulang baru ingat, oh iya tadi tuh lupa gitu kan. Terus ujuk-ujuk sujud sahwi aja gitu, itu nggak bisa. Jadi sujud sahwi itu kalau nggak di dalam sholat, ya berarti nempel sama sholat, begitu selesai salam langsung sujud sahwi. Itu posisinya ya, dan jatuhnya bukan wajib, sunnah. Ya artinya seandainya orang itu tadi lupa nggak baca kunut lah, nggak tahiyat awal gitu ya, atau nggak baca kunut di Ramadan gitu, di witir, seandainya dia lewat begitu aja nggak sujud sahwi juga nggak apa-apa ya, karena ini judulnya adalah sunnah ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua yang juga disunnahkan itu adalah doa gitu, doa. Jadi sebenarnya hadis nabinya itu menyebutkan begini, di antara doa-doa yang paling mustajab ya, yang paling mudah dikabulkan gitu ya, yang mana Nabi SAW itu
bilang bahwa disitulah nih tempatnya untuk berdoa, itu kan ketika di dalam sholat ya, dan juga sesudah sholat gitu. Inda duburi kulli sholatin, pada bagian ekor, pada bagian dubur gitu ya, bagian ekor dari sholat. Nah, sholat itu kan ekornya adalah salam. Jadi begitu salam itu tempatnya untuk berdoa gitu. Tempatnya untuk berdoa. Sebenarnya di dalam sholat juga ada beberapa tempat untuk berdoa ya kan. Ketika kita mulai sholat, habis takbiratul ihram, sebelum baca doa, sebelum baca al-fatihah, kita disunahkan baca doa ya kan. Doanya namanya doa istiftah, atau kita biasa nyebutnya doa iftitah, sama aja. Ya, ada yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala wajjahtu wajhiya dan seterusnya. Ada juga versi yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Kalau di total tuh jumlah doa iftitah bisa sampai ada 15 ya, 15 riwayat yang berbeda. Semuanya boleh dipakai. Nah, itu tempat berdoa di dalam sholat yang pertama. Yang kedua, doanya ketika lagi berdiri. Maksudnya sesudah baca Fatihah, sesudah baca ayat-ayat Quran, pada saat i'tidal gitu. Sudah ruku dan bangun dari ruku i'tidal, itu ada doa. Ya kita kenal sebagai doa kunut gitu ya. Yang disunahkan hanya pada saat sholat subuh atau sholat witir. Kalau di sholat 5 waktu tidak disunahkan secara spesifik, tapi kalau imam mengumumkan ada keadaan genting sehingga ada kunut nazilah gitu, silahkan aja. Nah, itu tempat doa yang kedua. Nah, tempat doa yang ketiga adanya pada waktu kita lagi ruku dan sujud. Itu selain kita baca tasbih, maka juga disunahkan berdoa. Dan yang keempat adalah yaitu sebelum salam. Sesudah tahiyat, sebelum salam itu disunahkan untuk berdoa. Nah, tapi semuanya itu adalah doa yang ada ketentuannya, yaitu tidak boleh tidak harus pakai bahasa Arab. Tidak boleh tidak, gitu ya, karena dia adanya di dalam sholat. Nah, yang mau kita bicarakan sekarang adalah doa sesudah sholat. Kelebihannya adalah boleh pakai bahasa Indonesia, tidak harus berbahasa Arab ya. Nah, jadi lebih apa istilahnya? Lebih komunikatif pastinya, karena kita berdoa pakai bahasa kita sendiri. Nah, jadi yang disunnahkan setelah kita selesai sholat, yang fardu yang 5 waktu, selain tadi ada kunut ada sujud sahwi kalau emang ada kasusnya, maka yang kedua adalah berdoa gitu. Doa-doa yang mustajabah adalah doa di dalam sholat dan setelah sholat gitu ya. Nah, yang uniknya adalah kalau doanya yang di dalam sholat harus pakai bahasa Arab, maka yang sesudah sholat ya tentu tidak usah pakai bahasa Arab pun nggak masalah karena tidak merusak apapun. Dia memang dari awal sudah bukan di dalam sholat tapi di luar sholat. Nah, keuntungannya bisa berdoa pakai bahasa Indonesia, ya kan? Kita bisa ngarang sendiri dan sebagainya. Nah, hanya saja doa ini kan babnya luas ya. Doa itu yang bagus ya, itu mengikuti SOP atau prosedur. Karena kan kita minta ya, maka ibaratnya kita hidup di dunia ini ya, kalau kita minta sesuatu, sebutlah misalnya kita minta sumbangan aja gitu, ya kan, mau ngadain kegiatan atau mau ngadain bakti sosial apa segala macam, kita minta dana nih dari masyarakat, kan kita minta. Nah, tentu yang namanya minta itu kan ada sopan-sopannya gitu ya. Enggak ujuk-ujuk bayar loh gitu. Store sini gitu, enggak gitu kan. Tapi ada SOP-nya. Nah, begitu juga ketika kita minta sama Allah, itu ada sopan santunnya. Tidak langsung begitu setelah sholat langsung ya Allah minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, enggak ya. Maka yang disunnahkan adalah ketika kita berdoa itu kita mengawalinya gitu ya dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa itu kita memuji ya. Dengan memuji Allah dan kemudian bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan sunnahnya berdoa itu ya walaupun sudah di luar dari sholat, disunnahkan kalau berdoa itu kita menggunakan ayat Quran ya, doa yang ada di Quran plus doa yang ada di dalam hadis-hadis Nabi, baru di bagian akhir kita berdoa sesuai dengan apa yang kita gubah sendiri.
Kira-kira begitu SOP-nya. Makanya nggak langsung begitu salam, langsung ya Allah minta duit, ya Allah minta kaya, ya Allah minta hujan, ya Allah minta rezeki gitu. Nggak begitu. Itu nggak sopan. Ya, tapi diawali dulu dengan memuji kepada Allah. Ya, misalnya orang berdoa itu kan baca Alhamdulillahirabbil alamin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik gitu ya. Allahumma sholli. Nah, kemudian sholawat ya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in gitu ya. Nah, baru kemudian berdoa. Nah, doanya tadi itu ya ambil dari Quran, ambil dari hadis, baru doa yang bisa kita istilahnya kita karang sendiri. Nah, kita karang sendiri pun kalau yang ngarang kita itu kurang bagus sebenarnya. Maka banyak para ulama yang mereka itu adalah sangat dekat sama Allah dan mereka itu istilahnya ahli juga dalam membuat gubahan syair doa gitu ya. Sehingga yang menarik adalah doa yang bagus itu adalah doa yang memang istilahnya disusun atau digubah oleh istilahnya oleh ahlinya gitu, oleh pujangga gitu ya. Jadi bukan sekedar doa yang asal kita ngarang secara kebetulan gitu ya, bukan doa yang sifatnya itu kita cuman sekedar apa ya istilahnya improvisasi gitu, enggak. Tapi doa itu memang sebenarnya harusnya adalah doa itu disusun ya, digubah gitu. Bukan sekedar spontanitas tapi memang sudah difikirkan kira-kira ya isi doanya itu apa gitu ya. Sudah istilahnya sudah dikarang dulu, digubah dulu gitu ya. Bukan cuman sekedar asal jeplak, asal bunyi gitu, enggak ya. Nah, maka doa itu dikarang atau disusun oleh para ulama yang memang ahli ya di dalam bidang masalah doa-doa ini gitu ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang kedua setelah kita sujud sahwi, maka yang paling utama doa. Tapi doa itu harus diawali dulu dengan hamdalah ya, dengan sholawat pada Rasulullah, dengan membaca doa dari ayat Quran, dengan membaca doa dari hadis-hadis Nabi, dan gubahan para ulama. Nah, gitu. Ya kan? Nah, gubahan para ulama itu jadi penting kenapa? Karena mereka memang pakar di bidang itu, ya. Mereka memang ahlinya sehingga kalau mereka istilahnya bikin doa itu doanya nggak sembarangan, ya. Doanya nggak asal asal bunyi, asal ceblak gitu enggak gitu ya. Tapi doa yang ya istilahnya doa yang sudah kan ini sudah diijazahin juga kepada banyak ulama ya, dibaca oleh semua umat Islam gitu kan, sehingga doanya itu udah kayak kalau kayak hadis tuh udah kayak mutawatir gitu istilahnya ya kan. Jadi doanya adalah dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi, baru dengan gubahannya para ulama. Jadi doa tuh bagusnya adalah diawali dengan tadi ya, saya ulangi, dengan alhamdulillahirabbil alamin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida gitu ya. Kemudian yang kedua Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad gitu ya. Kemudian ambil dari ayat-ayat Quran tuh bagus, misalnya doanya Nabi Adam tuh cakep ya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu cakep. Atau doanya Nabi Muhammad juga cakep ya, tapi itu biasanya taruh di akhir ya, Rabbana atina fid dunya hasanah dan sebagainya. Nah, kalau dari hadis-hadis Nabi itu banyak banget itu ya. Kalau kita kumpulin dari kita habis sholat Isya kita doa sampai imsak belum selesai tuh doa dari Nabi ya, yang maksur gitu ya. Kayak Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Itu doa dari hadis Nabi itu kan. Atau Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwak gitu ya. Itu doa yang maksur itu dari Rasulullah.
atau Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Wah, itu hadisnya mantap itu ya. Jadi kita dapat dua sisi. Di satu sisi kita dapat doanya, yang kedua kita jadi menjaga sunnahnya Rasulullah dari mengikuti doa-doa yang sering beliau panjatkan. Nah, nanti gubahan para ulama. Nah, para ulama ini juga canggih juga kalau mereka bikin gubahan ya. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa min 'adzabika nastajir aslih lana syu'unana kulliha wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Ya kan? Atau ada doa lagi, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadarrahum wa wafiqna bi ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, itu diambil dari ayat Quran tuh ya kan. Atau yang dari doa Nabi juga, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa Nabi yang lain misalnya, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal, gitu ya. Nah, gubahan ulama misalnya Rabbana ighfir lana wa ini dari Quran juga. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu innaka ra'ufur rahim. Nah, doa dari Quran juga dari Nabi Muhammad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan ditutup dengan salawat Rasulullah ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa yang full paket ya, paket lengkap gitu istilahnya. Nah, memang doa ini bagusnya sih sebelum berdoa itu diawali dengan zikir. Nah, jadi tadi saya ulangi ya, amalan sunnah sesudah sholat tuh tadi sujud sahwi, kemudian doa, kemudian zikir. Nah, posisi zikir tuh justru sebenarnya tempatnya lebih bagusnya malah sebelum doa. Karena jadikanlah bagian akhirnya itu adalah doa, gitu kan. Nah, apa saja zikir yang bisa kita lakukan? Macam-macam, ya. Misalnya, yang paling utama zikir itu adalah istighfar pastinya. Jadi begitu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, yang pertama kita ucapkan bukan minta, bukan doa, tapi kita minta ampun. Nah, gitu. Astaghfirullahaladzim, gitu ya. Bagus kalau misalnya diulangi sampai beberapa kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Kalau para ulama kita tuh sudah mengubahnya menjadi lebih bagus lagi. Kita tinggal pakai aja gitu ya. Sudah dibuatkan istilahnya liriknya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Wah, ini cakep banget nih. Setiap habis sholat kita minta ampun buat diri kita dan kita minta ampun buat dua orang tua kita. Bayangin, subuh kita mengucapkan itu. Ya Allah, ampunilah diriku dan ampuni ayah ibuku. Ya, bayangin, sehari 5 kali kita mintain ampun buat orang tua kita. Apa nggak berbakti itu kita sama orang tua, gitu kan ya. Nah, bahkan kemudian bisa diteruskan. Li wali walidayya, untukku dan untuk kedua orang tuaku, wali ashabil huquqi alayya, dan semua orang yang punya hak kepada saya. Wah, gitu ya. Wali jami'al muslimin, dan bagi seluruh orang muslim. Wal muslimat, yang perempuan. Wal mu'minin, dan laki. Wal mu'minat, yang beriman yang perempuan. Al ahya'i minhum wal amwat, baik mereka yang masih pada hidup ataupun mereka yang sudah mati. Wah, itu doa cakep banget itu. Ini bukan ayat Quran, bukan hadis ya, tapi digubah oleh para ulama. Tapi sapu jagat banget itu istilahnya. Karena memintakan ampun bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang tua, ya, bahkan buat seluruh kaum muslimin, ya, orang-orang beriman, dan juga yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Cakep itu kalau dibacanya sampai 3 kali. Lebih cakep lagi kalau sampai 5 kali atau 7 kali. Wah. Jadi begitu selesai sholat, astagfirullahaladzim li wali walidayya wa ashabil huquq yang ada wali jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ulangi lagi. Astagfirullahaladzim li wali walidayya, gitu ya. Nah, gitu. Itu istighfar, ya.
Kemudian yang juga disunnahkan dari zikir itu selain istighfar adalah ya mengucapkan kalimat-kalimat tauhid seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bagus ya. Itu kan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau bahasa orang kitanya tahlil gitu ya. Mela ilaha illallah kan Allah gitu ya. Kemudian nanti bisa juga kita minta dijauhkan dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungi kami, jauhi kami, protek kami dari api neraka. Itu kalau sampai diucapkan 7 kali setiap sholat, berarti dalam sehari semalam 5 waktu kali 7 kan 35 kali kita minta dijauhin dari neraka. Masa sih Allah nggak kabulkan gitu ya. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan salimin. Allahumma antas salam. Nah, ini penting nih, ya kan? Jadi kita mengucapkan salam kepada Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Itu doa yang juga sering diucapkan oleh Nabi sesudah sholat gitu ya. Nah, setelah zikir, tadi kan ada istighfar, ada zikir gitu ya, ada salam juga, kemudian ada lagi kita disunahkan baca Quran sebenarnya ya. Tapi nggak usah sampai hatam. Ya, cukup baca 3 surat saja. Ya, Al-Fatihah pastinya, kemudian Qul huwallahu ahad, ya kalau bisa 3 kali bagus, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq kalau bisa 3 kali bagus. Kemudian Qul a'udzu birabbin nas kalau bisa 3 kali juga bagus. Setelah itu masuk ke surat Al-Baqarah sebenarnya, ya kan? Wa ilahukum illahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu surat ayat kursi. Jadi emang ini yang gacoan-gacoan lah gitu yang ada di Quran ya. Setelah Al-Fatihah, kemudian Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kemudian loncat ke bagian akhir surat Al-Baqarah. Ya amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya itu ya. Sampai akhir ayat surat Al-Baqarah anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kemudian masuk ke surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim inna ad-dina 'indallahil islam gitu ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Itu ya, itu wirid yang Nabi baca setiap hari. Bukan cuma pagi dan petang, tapi setiap habis sholat itu juga dibaca. Nah, maka kalau kita mau lama-lamaan zikir habis sholat gitu ya, ya emang nggak habis-habis karena banyak banget ya zikir-zikir yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika habis sholat gitu ya. Tapi itu sifatnya fleksibel dalam arti tidak harus persis banget seperti itu. Oke. Kemudian apalagi yang disunahkan untuk kita baca sesudah selesai sholat atau yang harus kita lakukan ya. Tentu kalau sholatnya kayak sholat subuh sih nggak ada ba'diyah subuh kan. Juga kalau sholatnya asar tuh nggak ada ba'diyah asar. Tapi kalau maghrib isya dan juga zuhur gitu ya di 3 waktu itu, nah itu sunnahnya sunnah muakkadah, sholat ba'diyah ya. Habis sholat zuhur itu sholat sunnah 2 rakaat itu sunnahnya muakkadah, level grade-nya naik gitu. Begitu juga ba'da maghrib itu sunnahnya sunnah muakkadah 2 rakaat.
Sesudah Isya juga begitu. 2 rakaat sunnahnya sunnah muakkadah. Maka dari semua rangkaian zikir, doa, kemudian istighfar dan sebagainya tadi semua, itu semua diakhiri gitu ya dengan sholat sunnah ba'diyah gitu. Nah, sekalian dari itu semua, maka kan itu ada durasi waktunya kan, tadi dari istighfar, dari baca doa, baca ini, baca, semua itu kan ada durasi waktunya. Apa itu 10 menit, 15 menit, setengah jam, dan sebagainya. Nah, itu bisa juga sekalian, kan kita di masjid nih, bisa juga diniatkan sebagai i'tikaf gitu. Sebagai i'tikaf. Jadi, selama ini kan kita berpikir kalau i'tikaf itu kan cuma bulan Ramadan ya, hanya 10 hari terakhir. Sebenarnya enggak loh. I'tikaf itu disunnahkannya setiap hari. Dan sejak dari kita masuk masjid, ya, lalu kita sholat sunnah 2 rakaat tahiyatan dari masjid, kemudian kita mungkin baca Quran, zikir, apa segala macam, nunggu azan, gitu kan, sampai kemudian qomat, sampai kemudian sholat jamaah selesai, sampai kemudian kita zikir, sampai kita sholat ba'diyah, itu semua tuh diniatin sekalian menjadi i'tikaf. Paling enggak kan kita di masjid ada setengah jam ya, paling enggak gitu ya. Dan kalau sehari semalam ada 5 waktu, kan kali setengah jam kan 2 jam setengah. Bayangin, setiap hari kita iktikaf di masjid tanpa terasa, karena begitu kita masuk masjid kita niatkan untuk iktikaf. Dan masuk dalam sesudah sholatnya, zikir semua yang kita baca itu, selain zikir-zikirnya tadi itu mendatangkan pahala, berada di masjidnya pun itu bagian dari pahala juga. Ya, ibarat katanya tuh gini, ibarat kata habis sholat nih masih ngantuk gitu kan, terus cari pojokan tidur gitu, asalkan diniatkan tuh iktikaf, jatuhnya dapat pahala itu walaupun tidur gitu kan, tidur aja dapat pahala, apalagi sambil zikir gitu istilahnya. Jadi pahalanya jadi double itu habis sholat. Nah, tetapi memang balik lagi saya katakan bahwa semua itu kan sifatnya pilihan, bukan kewajiban gitu, bukan sesuatu yang harus dipaksakan gitu, enggak. Memang sebagian ulama di kalangan ahli thariqat misalnya, di kalangan ahli tasawuf gitu-gitu, memang ada yang istilahnya mereka tuh mendisiplinkan diri. Jadi walaupun aslinya sih dari Nabi nggak wajib gitu ya, tapi sayang banget kalau nggak dikerjakan, sehingga dia ajarkan kepada para muridnya, ya, para pengikut setianya, untuk selalu disiplin melakukan itu semua. Habis sholat nggak ada yang bergerak, semua baca zikir gitu. Dan urut-urutannya udah jadi itu, sehingga kebanyakan masyarakat kita di Indonesia, saya lihat juga di beberapa negara seperti bahkan di Malaysia misalnya, itu mereka saking ya saking kuatnya pelajaran sholat, sampai kesempurnaan sholat kayak zikir sudah sholat itu pun itu dari kecil sudah diajarin. Sehingga ini yang saya perhatikan ya, beberapa hari di Malaysia saya ikut sholat jamaah juga kan ke masjid. Itu beda banget tuh sama orang kita di Jakarta. Orang kita di Jakarta tuh terlalu liberal, terlalu heterogen ya. Maksudnya liberal heterogen tuh jadi alirannya macam-macam. Jadi habis sholat ada yang langsung jalan, Allahumma lantas jalan gitu ya. Ada yang zikir tapi diem, nggak ada suaranya. Ada yang zikir keras pakai speaker gitu ya. Macam-macam kan. Nah, yang saya alami ketika di Malaysia itu semuanya homogen. Semuanya homogen karena dia nggak terdiri dari banyak aliran. Alirannya cuma satu aja. Dan nggak ada yang bergerak. Habis sholat tuh ya zikir ya semua. Satu masjid tuh zikir gitu. Jadi wah ini unik nih kalau saya perhatikan ya. Gaya orang-orang di Malaysia, yang mereka memang satu ini sih ya, satu mazhab saja gitu, tidak macam-macam mazhabnya, nggak kayak kita orang Indonesia yang banyak banget mazhabnya gitu. Jadi kompaknya itu kompak banget, dari mulai masuk masjid sampai bubar itu kompak, nggak ada yang bangun. Itu juga saya alamin ketika saya lagi ke Kalimantan, apa daerah Samarinda atau daerah mana gitu ya. Jadi kebetulan ini saya lagi ada acara undangan ke satu daerah di Kalimantan, tapi dari airport menuju ke tempat itu
ada perjalanan jalan ya lumayan lah 2-3 jam gitu kan. Kebetulan hari Jumat dan sopir yang jemput saya travel itu bilang, "Pak, izin ya Pak, saya mau Jumatan dulu," gitu. Ya saya bilang, "Oke lah, kalau gitu saya juga sekalian sholat Jumat juga deh, walaupun saya musafir tapi saya ikut sholat Jumat," gitu kan. Nah, berhentilah kita di satu masjid gede gitu di kota di Kalimantan gitu, saya lupa nama masjidnya apa. Nah, ini yang kemudian saya jadi agak kurang enak gitu ya. Kan saya orang Jakarta, terbiasalah dengan gayanya orang Jakarta ya. Begitu salam, "Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi," zikir sendiri sebentar langsung pergi gitu kan. Apalagi kan saya musafir gitu. Tapi ternyata ya, orang satu masjid tuh nggak ada yang bergerak. Nggak ada yang bergerak. Semua ngikutin zikir itu sampai selesai, baru kemudian keluarnya bareng gitu. Coba deh perhatikan di Jakarta tuh nggak ada loh yang kayak gitu, ya kan? Mau masjid NU kayak mau masjid Muhammadiyah kayak mau masjid apapun, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, buyar. Ya yang tersisa ada, yang zikir ada, tapi sebagian besar itu langsung biur gitu, langsung kayak air bah tumpah gitu ya. Nah, saya kan tinggal di Jakarta, jadi sudah terbiasa dengan fenomena fa idza qudiyatis sholatu fantashiru gitu, sudah biasa gitu kan. Nah, ternyata yang di masjid itu enggak gitu. Jadi saya udah berdiri, cuman saya nggak bisa keluar karena orang nggak ada yang bergerak gitu. Akhirnya saya ngelewatin jamaah gitu ya. Tapi mereka bukan bukan lagi sholat ya, lagi zikir aja gitu. Lewatin saf-saf itu keluar, dia udah sampai di luar sendirian saya. Agak ada orang, mana orang pada bubar nih kan sholat Jumat udah selesai. Nggak ada yang bubar. Ternyata semua ngikutin zikir itu sampai doa terakhirnya dan kemudian mereka bareng-bareng ya walaupun nggak berjamaah ya tapi bareng-bareng itu sholat ba'diyah baru setelah itu pada bubar gitu. Wow, saya bilang keren loh ini ya kan. Bisa satu masjid kompak semua kayak gitu nggak ada perbedaan. Bahkan di Masjidil Haram aja nggak kayak gitu loh. Bahkan di Masjid Nabawi saja nggak kayak gitu. Bahkan di Mesir aja pun nggak kayak gitu. Yang saya lihat malah di Malaysia, di Kalimantan gitu, di daerah-daerah kayak gitu tuh benar-benar mereka melakukan amaliyah sunnah habis sholatnya itu luar biasa. Yang saya saksikan sih memang pas Jumatan kebetulan ya. Tapi kabar yang saya dengar bahwa ya emang setiap 5 waktu begitu mereka. Maksudnya mau subuh gitu ya, mau zuhur, mau asar, mau maghrib, mau isya, ya semuanya sama. Jadi saf tuh nggak ada yang bubar gitu. Walaupun imam udah salam gitu ya, tapi zikir itu tuh sampai selesai gitu. Wah, jarang-jarang nih ketemu yang model-model kayak gitu. Tapi ya itu unik lah ya. Sebenarnya sih kalau aslinya dari zaman Nabi gitu ya, nggak ada kan misalnya larangan, woi jangan bubar dulu pada zikir, itu kan nggak ada gitu kan. Dan kita mau zikir mau nggak terserah lah gitu kan. Tapi memang tadi balik lagi, sebagian ulama kita itu ada yang mencoba mendisiplinkan diri dan murid-muridnya juga didisiplinkan biar ya ini kan fadilah kan keutamaan gitu. Iya sih nggak dikerjain nggak apa-apa gitu kan. Iya itu benar. Cuma rugi banget loh ya. Rugi banget dong kalau gitu. Sebab ini kan semua ya dunia kan mazra'atul akhirah. Dunia itu kan ladangnya akhirat. Nah ini ladang nih nganggur gitu. Nggak dipakai, nggak dikerjain, nggak digarap gitu kan mubazir gitu istilahnya. Nah salah satu ladang yang gemuk gitu istilahnya yaitu ibadah-ibadah sunnah sesudah sholat. Jadi karena ini pahalanya gede dan bisa ngebooster gitu ya istilahnya, ngebooster pahala kita gitu, maka guru-guru kita dari zaman dulu sudah ngajarin begitu. Jangan habis sholat langsung Allahumma lantas jalan gitu ya kan. Suruh ikutin zikir dulu sampai selesai gitu. Bahkan terakhir pun sebelum pulang salam-salaman, ya kan? Salam-salaman. Walaupun, nah ini kalau ngomongin salam-salaman jadi panjang nih, ya kan? Kalau secara eksplisit, apakah ada perintah atau contoh dari Nabi untuk sebelum pulang itu jamaah pada bikin apa ular tangga, ya pokoknya pada antri mau salaman ke depan gitu. Apakah ada secara eksplisit perintah atau contoh dari zaman Nabi tentang hal itu? Kalau mau jujur sih sebenarnya jawabannya nggak ada. Ya kalau mau jujur nggak ada.
Tapi kenapa kok sepertinya salam-salaman habis sholat tuh udah jadi kayak bagian dari ritual sholat? Kenapa? Nah, jawabannya begini. Ya sebenarnya sih itu bukan bagian ritual sholat sebenarnya ya, bukan. Karena sholat ya selesai kalau begitu udah assalamualaikum warahmatullah, kan salam yang pertama aja itu sudah selesai. Nah, adapun yang zikir-zikir tadi, doa tadi dan sebagainya termasuk salaman, itu sih sebenarnya aslinya kalau di zaman Nabi tidak include gitu. Tidak apa ya, tidak secara spesifik harus kayak gitu itu enggak. Tapi kenapa kok sekarang dilakukan seperti itu? Nah, saya kasih perbandingannya begini. Eh kita kan semua kita ya pasti kan ngalamin lah makan sekolahan ya. Makan sekolahan tuh SD, SMP, SMA, kuliah gitu kan. Nah saya tanya, ada nggak Nabi itu mewajibkan para sahabat untuk kuliah? Atau untuk sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Ada nggak Nabi memerintahkan gitu secara khusus? Enggak. Tapi kalau memerintahkan, ayo menuntut ilmu, wah itu mah dalilnya ngambrak itu di mana-mana ada. Tapi kalau secara khusus jadinya adalah sebuah kampus, ya, sebuah sekolah dengan segala macam sistem administrasinya, itu nggak ada di zaman Nabi. Nah, pertanyaan sekarang begini, kalau nggak ada di zaman Nabi, lalu kita bikin sekarang, kira-kira kita dosa nggak ya? Bikin sekolahan dan bikin kampus tuh dosa nggak? Sebab Nabi nggak pernah ngajarin loh, yang namanya belajar ya belajar aja. Nggak boleh, nggak di zaman Nabi itu nggak ada kelas loh. Nah, coba saya tanya, kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kan semuanya lah murid Rasulullah kan. Saya tanya, liftingnya mereka selifting apa beda? Atau bukan lifting deh, angkatan semesternya sama nggak? Jawabannya enggak. Karena di zaman Nabi nggak ada semester-semesteran, ya kan? Nggak ada silabus, nggak ada kurikulum, bahkan nama-nama ilmu yang kita kenal sebagai ilmu agama, di masa Nabi juga nggak ada nama ilmu itu. Nggak ada. Di zaman Nabi itu, misalnya Nabi ngajar bab tentang ilmu akidah, nggak ada. Ilmu nahu gitu, nggak ada. Nabi nggak pernah ngajar judulnya ilmu nahu itu nggak. Atau ngajar misalnya sirah nabawiyah, enggak lah, orang kita juga jadi pelaku ya kan. Nggak pernah juga, bahkan Nabi nggak pernah mengajarkan ilmu istilahnya nama cabang ilmu yang kita kenal ya, ilmu tafsir, ilmu tajwid, ilmu macam-macam tuh di zaman Nabi nggak ada istilahnya pengkotak-kotakan kayak gitu, penjenjangan kayak gitu, masuk pagi jam 7, pulang jam sekian gitu, itu di zaman Nabi nggak ada semua teknik kayak gitu. Nah, yang ada di zaman kita dan kita melakukannya, tapi nggak ada seorang pun yang bilang, "Woi, Nabi nggak nyontohin." Enggak, enggak. Ya, kalau kalau Nabi nggak contohin, bener loh. Memang ada di Madinah sekolahan SD Impres gitu. Bukan Impres ya, instruksi Rasulullah Inros. Kalau SD Impres kan instruksi presiden. Nah, kalau instruksi Rasulullah bikin SD gitu, di Madinah bikin SD 20 biji gitu misalnya. Wah, itu namanya SD Inros. SD instruksi Rasulullah gitu. Nggak ada kan. Nabi nggak pernah bangun sekolahan, nggak pernah bangun madrasah. Bahkan pesantren pun nggak juga gitu. Apalagi kampus dan jenjang S1, S2, S3 enggak gitu kan. Tapi sekarang kita semua melakukannya. Umat Islam seluruh dunia pada sekolah, pada bikin pesantren, pada kuliah sampai S2, S3 gitu kan. Dan nggak ada yang bilang bahwa itu adalah bid'ah atau menyalahi aturan. Nggak ada yang bilang begitu. Ya, semua sepakat, oh bagus itu. Wah itu, dan kalau ditanya apa dalilnya bikin sekolahan, ya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Atau hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya kan? Nah, cuman teknisnya kayak gitu itu di zaman Nabi nggak ada. Bahkan di zaman sahabat tabiin atau tabiin terus itu juga nggak ada. Adanya kampus itu ya Al-Azhar nih di dunia Islam kan yang paling, katakanlah paling tua itu kan Al-Azhar yang udah umurnya 1000 tahun. Nah, tapi berdirinya Al-Azhar dengan masa kenabian dan para sahabat itu juga jauh gitu. Dan ketika ada perguruan, model-model kampus dan sebagainya, ya nggak pernah ada juga di antara ulama Islam yang bilang bid'ah tuh, gitu. Karena nggak ada contohnya dari Nabi, nggak gitu. Kenapa? Ya karena itu teknis aja. Nah, sama dengan zikir habis sholat. Dia memang ibadah, gitu kan? Memang ibadah, ritual ibadah.
yang tidak ada ketentuannya harus urut-urutannya baca ini, baca itu, baca ini, baca itu, enggak ada gitu kan. Yang mana saja zikir itu boleh kan gitu pada dasarnya. Nah, sehingga kalaupun satu orang dengan orang lain bacaannya beda-beda, ya itu oke, nggak ada masalah. Yang penting kan zikir gitu kan. Nah, cuma, nah kalau tadi fenomena kayak di Malaysia, di Kalimantan yang saya bilang semuanya kok seragam. Nah, begini masalahnya. Kan nggak semua orang bisa buka kitab hadis dan memilih-milih sendiri zikir apa nih yang saya baca ya. Kan nggak semua orang bisa begitu. Ya, apalagi yang baru belajar. Ya santri-santri itu ya dikasih udah. Nih urut-urutannya kayak gini, lo hafalin gitu. Pertama baca ini, kedua baca ini, ketiga baca ini sekian kali terus sampai selesai gitu kan. Nah, karena diajarkan kepada 1.000, 2.000, 3.000 santri, ya santrinya udah gede ketika dia ngajar lagi ya kayak gitu juga dia ngajarnya. Sehingga seolah-olah menurut kacamata orang yang sirik nih, gitu ya. Wah, zikir kayak gitu mah bid'ah itu, nggak ada contoh dari Nabi. Nah, gitu. Ada orang sampai jatuh omongan kayak gitu. Saya cuma bilang aja, ya berarti pesantren juga bid'ah dong, ya kan? Sekolahan SD, SMP, SMA, kampus itu semua barang-barang bid'ah juga karena di masa Nabi nggak ada, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa mengatakan bahwa orang yang menyusun skenario bacaan-bacaan zikir sesudah sholat sebagai itu bid'ah, enggak juga. Justru itu malah memudahkan karena anak-anak yang tadinya nggak paham zikir sesudah sholat gitu ya, dengan diajarin itu dan dibaca ya bagus gitu. Nah, cuman memang yang mereka pelajari itulah yang pasti akan mereka kerjakan kan. Nah, kalau mereka pelajari adalah yang dari gurunya yang urut-urutan udah kayak gitu, yaitu yang mereka sudah terbiasa, kita nggak bisa bilang, woi salah, woi, nggak bisa bilang begitu kan. Ya udah tinggal dia terusin aja. Bahwa kita misalnya, wah saya bikin skenario baru, zikirnya urut-urutannya nggak kayak gitu, tapi gini, saya bikin sendiri, boleh nggak? Boleh, silakan aja gitu. Tapi repot, kenapa? Kan kena bikin dulu. Nah, kenapa nggak pakai yang udah jadi aja gitu? Ibarat kata kita mau istilahnya mau ngitung nih pakai pakai komputer gitu kan? Ya komputer udah ada, tinggal pakai doang gitu. Udah ada aplikasinya, apakah itu Excel atau apa gitu kan? Udah ada kan, tinggal pakai aja. Ketimbang kita bilangnya begini, wah saya nggak mau pakai bikinan orang, saya mau nyusun sendiri komputer gitu. Ya buang-buang umur ya tapi kalau dia mau bikin ya monggo-monggo aja. Tinggal masalahnya ntar dia setia nggak sama dengan yang dia bikin. Jangan-jangan dia balik lagi kepada yang semua orang pada pakai. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sudah makin malam nih, kita udah jam 9 lewat jam 9 lewat berapa nih? 10 ya. Jadi mungkin saya kira nggak usah terlalu panjang lebar lagi karena waktunya memang juga sudah mepet. Kemudian mungkin saya akan kembalikan pada pimpinan acara. Siapa tahu ada tanya jawab atau interaksi. Silakan saya kembalikan pada pimpinan acara. Oke, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah banyak masukan nih. Ini ada pertanyaan Ustaz dari Restoto Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya kalau doa setelah tahiyat akhir sebelum salam itu dalam hati atau boleh dengan suara lirih sir setelah tahiyat Ustaz? Nah, ini penting nih pertanyaan. Jadi gini, yang namanya doa ya itu kan ibadah, dan ibadah itu dalam hal ini ibadah lisan. Ya, zikir itu ibadah lisan. Baca Quran itu ibadah lisan. Termasuk doa juga ibadah lisan. Maka orang kalau baca Quran dalam hati itu nggak dapat pahala. Ya, karena lidahnya nggak bergerak. Dia cuma begini aja gitu kan. Tiba-tiba dikebet. Begini aja, tiba-tiba dikebet gitu kan. Itu nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala membaca Al-Quran karena apa? Karena yang dimaksud dengan membaca adalah melafalkan. Tinggal nanti mau suaranya gede namanya jahar, mau suaranya kedengaran kupingnya dia sendiri namanya sir. Tapi mulutnya komat kamit gitu. Nah, yang namanya doa sama tuh ya. Doa itu tidak ada istilah di dalam hati, itu nggak ada. Doa itu adalah sesuatu yang itu amaliyah badan kita, wabil khusus lidah kita. Maka komat kamitnya mulut, ya ngecapnya lidah dan sebagainya, itulah ibadahnya. Gitu. Sedangkan hati tugasnya bukan itu. Hati itu tugasnya adalah khusyuk. Hati itu tugasnya adalah tempatnya niat, tempatnya berazam gitu. Itu tugasnya hati. Jadi hati itu tidak bisa beribadah dengan cara melafazkan ayat Quran. Itu enggak.
Yang melafazkan Quran itu lisan, lidah kita, bukan hati kita. Maka orang kalau sholat ya Allahu Akbar, diem aja mulutnya nggak ada yang buka, itu sholatnya nggak sah. Ya, kenapa? Ya karena dia wajib baca surat Al-Fatihah kan. Nah surat Al-Fatihah itu harus dilafazkan. Tinggal masalahnya mau keras apa mau sir gitu aja. Tapi harus dilafazkan. Jadi kalau orang sholat diem gitu tuh, terus lu nggak baca lu, baca dalam hati, nggak sah itu, gitu kan. Jadi sholatnya harus diulang. Nah, bagaimana dengan doa? Ya kalau doa sih bukannya nggak sah ya, tapi nggak dianggap doa gitu loh kalau dalam hati. Jadi harus diucapkan dengan lisan gitu. Tinggal ini mau doanya kencang apa pelan. Ya kalau doa kunut kencang, imamnya teriak, Allahumma dina fiman hadait. Nah jamaahnya belakang teriak lagi, amin. Nah, begitu kan. Nah sekarang kalau kita misalnya sholat subuhnya sendirian nih, kunut kan, itu mulutnya komat kamit nggak? Ya harus komat kamit. Muhammadina fiman hadait wa afina fiman afait gitu kan, harus ada suara, maksud bukan suara, harus ada gerakan mulut karena ibadahnya itu pada gerakan mulutnya itu sebenarnya begitu ya Pak ya. Jadi eh, baca sir, nah, begitu. Oke, silakan, ada lagi kah? Jadi sir itu lirih ya Ustaz, tapi dengan oleh sendiri-sendiri gitu. Yang dimaksud sir itu Ustaz. Sir itu yang dengar kuping kita sendiri. Ya. Tapi ada gerakan mulutnya. Berbisik. Nah, sir itu berbisik gitu aja dah. Gampang. Baik Ustaz. Ada lagi nih Ustaz dari apa namanya Ibu Anik nih Ustaz. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai batas sholat isya. Ada pendapat batas sholat isya sampai waktu sholat subuh, dan ada pendapat batas sholat isya sampai pertengahan malam sekitar jam 12 malam. Pendapat mana yang paling rojih, Ustaz? Iya, yang sampai subuh sih sebenarnya. Karena apa? Karena dalilnya lebih kuat nih. Kalau jadi gini sebenarnya, dua-duanya itu pendapat mazhab Syafi'i. Ya, jadi di kalangan para ulama Syafi'i terjadi pertentangan antara batasan isya itu cuma sampai sepertiga malam dengan sampai ketemu waktu subuh gitu. Masing-masing tentu punya dalil. Nah, yang mana yang lebih rojih adalah yang sampai subuh gitu. Tapi jangan kaget kalau ada sebagian ulama yang istilahnya mengatakan bahwa sampai sepertiga malam yang pertama itu isanya sudah habis gitu. Tapi gini, anggaplah kita pakai pendapat yang kedua nih ya, yang bilang sampai sepertiga malam isanya sudah habis. Terus kalau emang udah malam segitu dan belum sholat isya dan waktunya sudah habis, terus gimana? Sholat apa enggak? Ya sholat kan. Ya tetap sholat kan pada akhirnya. Itu berarti ya tetap sholat lah gitu. Ya kan. Urusan waktunya udah habis apa belum tuh silakan aja pada berdebat. Tapi sholatnya tetap harus dikerjain. Intinya begitu. Baik, ada lagi kah? Ada lagi Ustaz. Ustaz, mana yang lebih afdol Ustaz? Ketika sholat berjamaah, berzikir dan berdoa masing-masing sendiri-sendiri, atau mengikuti imam Ustaz? Setelah sholat nih, kan ada suka doa tuh. Nggak ada yang lebih afdol atau tidak afdol secara baku gitu ya. Tapi nanti kembali kepada kebiasaan, kepada orf gitu, kepada sesuatu yang dianggap pantas dan layak gitu oleh budaya atau kebiasaan di satu masyarakat gitu. Contoh nih ya, contoh. Kalau orang Betawi biasanya kalau zikir tuh berjamaah, suara keras, ada yang mimpin, ada istilahnya lead vokalnya, terus yang ada yang jadi suara kornya gitu kan. Di masyarakat Betawi, semuanya orang Betawi gitu. Terus tiba-tiba ada satu yang dia misah dan dia zikir sendiri. Apakah itu lebih afdal? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena menyelisihi apa yang menjadi kebiasaan para masyarakatnya itu menimbulkan fitnah, ya, menimbulkan fitnah gitu. Maksud saya gini contohnya nih, contoh sederhana ya. Orang kita nih kan biasa lah kalau ke masjid tuh pakai baju koko, pakai sarung, gitu kan. Atau kalau nggak pakai sarung ya pakai celana lah. Cuman ya bukan jeans belel juga sih ya, gitu, ya kan? Atau celana rocker gitu, misalnya yang ada rombe-rombenya, gitu kan enggak gitu. Nah, kalau bicara Allah kan tidak melihat model baju, iya sih, gitu ya. Tapi biar bagaimanapun menyelisihi kebiasaan masyarakat, biar kemudian dibilang wah artis nih gitu, wih keren apa segala macam, itu kurang ihsan gitu sebenarnya, kurang baik ya, termasuk dalam
uruf kebiasaan masyarakat dalam hal tadi beribadah yang sifatnya ritual. Saya kasih perbandingan lagi gini kira-kira. Yang namanya orang belajar ya, sekolah gitu ya. Ya namanya anak sekolah ya sekolah lah gitu kan. Ada pakai seragam gitu kan. Ada pakai sepatu dan sebagainya gitu. Nah, sekarang ada nih murid, dia masuk seenaknya, pulang seenaknya, seragam nggak dipakai, nyeker pula gitu. Nyeker pula ke sekolah. Wajar dong dia kalau istilahnya ditegur ya. Kenapa? Kok nggak seragam gitu istilahnya. Dia nggak bisa bilang, wah itu kan inian pribadi kita dong, ya kan ekspresi masing-masing orang dong. Itu jawaban tidak salah. Tapi yang benernya jawabnya di Amerika. Karena budaya di Amerika sekolahan tuh umumnya nggak pakai seragam, baju bebas setiap hari, gitu kan. Jadi ya itu sesuai dengan urufnya. Nah kalau model kayak di Jepang, di Indonesia, di beberapa negara, sekolahan itu ketat, pakai seragam lah, pakai baju dimasukin lah, ya kan. Rambut kagak boleh gondrong lah, macam-macam kan banyak peraturan gitu kan. Nah, jadi ya saya melihat begini, mana yang lebih bagus kalau tadi pertanyaannya zikir sendirian, memisahkan diri atau ikut zikir bareng-barang, tergantung. Tergantung masyarakatnya mayoritasnya kayak gimana, gitu ya. Tapi dua-duanya nggak ada yang salah sih ya, cuman pantas apa nggak pantas gitu aja sebenarnya. Oke, apakah masih ada lagi? Ada Ustaz. Ini Ustaz, berdoa pada setiap sujud dengan berdoa setelah sholat, mana yang lebih baik Ustaz? Dua-duanya kan baik ya, karena dua-duanya punya dalil gitu. Tinggal masalahnya lebih efektif mana gitu loh. Kalau kita doanya pada saat sujud ya, dan kita jadi imam, itu sih sebaiknya jangan lama-lama gitu. Kenapa? Karena komplain, masyarakatnya akan komplain, makmumnya akan komplain. Karena dibandingkan dengan doa sesudah sholat, kan sholatnya udah selesai. Makmum mau pergi boleh, gitu kan. Tapi kalau kita lagi sujud, kita doa sebagai imam gitu ya. Mana doanya minta kapal lagi. Doa minta kapal, kan lama. Kan kapal tuh gede banget gitu kan. Nah, ini orang komplain, jadi nggak cocok kan gitu. Tapi kalau misalnya kita sholatnya tahajud misalnya sendirian di rumah, kagak ada yang gangguin gitu ya, mau sampai bonyok tuh jidat juga kagak apa-apa, bagus-bagus aja gitu kan. Nah, terus yang kedua, kalau doa di dalam sujud kan harus pakai bahasa Arab. Nah, kalau kita kagak apal banyak teks doa, ribet itu gitu kan. Nah, kita udah kebiasaan kalau doa pakai bahasa Indonesia. Nah, yang benar ya habis sholat, nah itu doa pakai bahasa Indonesia dah, kan bebas gitu kan. Nah, jadi ya dua-duanya itu punya apa ya, punya keistimewaan. Dua-duanya mustajab, dua-duanya penting. Oke. Satu lagi Ustaz, satu lagi Ustaz. Ini kan saya pernah dengar mengenai kalau itikaf setelah sholat subuh berjamaah sampai menunggu syuruk itu mendapatkan pahala haji dan umroh. Itu apakah harus isanya juga berjamaah atau dan maghrib berjamaah, atau misalkan kan kadang isya sama maghrib tuh di jalan Ustaz. Subuhnya baru bisa ke masjid. Itu gimana Ustaz? Apa harus satu set dari maghrib isya sampai subuh? Subuhnya baru itikaf gitu. Jadi maghrib masjid, isya masjid, subuh di masjid, baru itikaf sampai suruk gitu, atau maghrib isyanya di jalan, terus subuh baru ke masjid, terus itikaf, atau gimana Ustaz? Bab itikaf itu bab yang paling luas ya, dan beberapa ulama punya ketentuan syarat itikaf yang beda-beda. Yeah. Yang paling berat tuh mazhab Maliki, itu paling berat. Jadi tidaklah sah dikatakan sebagai itikaf kecuali dimulai dari maghrib sampai maghrib, 24 jam. Jadi kalau ente datang ke masjid udah malam nih, misalnya bulan Ramadan kan itikaf nih, pada mulai itikaf jam 9 malam tuh, kagak dapat itikaf. Karena syarat itikaf harus 24 jam, dari maghrib ke maghrib, dan siangnya harus puasa. Itikaf tanpa puasa bukan itikaf namanya. Wah, begitu. Itu syarat yang paling berat dalam semua pemahaman itikaf tuh Maliki gitu. Nah, lawan yang paling jauhnya Syafi'i. Syafi'i. Ibarat kata nih ya, kita
istilahnya di jalan gerah banget gitu kan. Ya ada masjid dalamnya ada AC-nya. Numpang adem yuk gitu ya. Begitu kita numpang adem gitu kan, wes enak nih adem nih gitu kan. Niatin aja itikaf. Jadi itikaf itu tidak harus puasa, tidak harus 24 jam, tidak harus ya istilahnya dari maghrib sampai isya sampai subuh sampai suruk itu nggak harus gitu. Jadi kalau kita pakai mazhab Maliki, pertanyaan tadi jawabannya tidak sah iktikafnya. Ya, kenapa? Ya, kalau mau yang sah pakai Maliki ya, datangnya sebelum maghrib, pulangnya habis maghrib besok, itu baru sah gitu. Kalau pakai Maliki. Nah kalau pakai Syafi'i, terserah mau datang jam berapa aja, terserah. Nah, nah, kalau tadi hadisnya adalah habis subuh dan kemudian sampai syuruk gitu kan, ya udah datang pas sholat subuh, begitu matahari terbit sambil nungguin pengajian misalnya gitu kan, weh udah terbit nih, terus sholat isyrok gitu, udah dapet itu kalau pakai mazhab Syafi'i, ya gitu kan. Nah tinggal kita mau pilih mau pakai mazhab yang mana nih gitu. Nah Hanafi sama Ahmad itu di tengah-tengah tuh tadi itu gitu ya, ada yang malam doang sampai sampai syuruk tadi gitu kan, dari maghrib sampai matahari terbit gitu. Itu saya lupa apakah Hambali ataukah itu Hanafi gitu ya, tapi yang paling ujung saya ingat itu Maliki, harus 24 jam pakai puasa gitu kan. Yang paling gampang tuh yang Syafi'i gitu, mau kapan aja mau jam berapa aja bebas gitu. Semuanya Oke. itikaf. Iya. Terakhir nih Ustaz, kayaknya nih Ustaz. Terakhir. Ya. Ustaz, dalam sholat tahajud atau tarawih, rokaatnya 4-4-3, apakah yang 4 rokaat pakai tahiyat awal atau tidak, Ustaz? Sebenarnya sih kalau jujur ya, ini menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sholat malam itu semua sepakat itu bukan 4 rakaat, tapi 2 rakaat, 2 rakaat. Iya, masna, masna. Walaupun memang ada hadis Aisyah yang menyebutkan Nabi sholat 4 rakaat, terus 4 rakaat, terus 3 rakaat, jadi 4-4-3 kan berarti 11 gitu ya. Tapi karena ada hadis yang juga kuat banget bahwa Nabi itu sholatnya masna-masna 2 rakaat 2 rakaat, maka umumnya para ulama menggabungkan 2 hadis itu gitu. 2 hadis itu digabungkan, jadi akhirnya 4-4-3-nya dapat, tapi 2 rakaat 2 rakaatnya juga dapat gitu. Caranya gimana? Caranya adalah ketika Nabi melakukan sholat yang 4 rakaat itu, di rakaat kedua bukan bukan pakai tahiyat awal, tapi tahiyat akhir malah gitu. Tahiyat akhir. Jadi setelah 2 rakaat, tahiyat akhir salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru berdiri lagi Allahu Akbar. Tapi langsung gitu, nggak pakai ada jeda. Sehingga itu cocok dengan hadis Aisyah yang mengatakan Nabi sholatnya 4-4-3. 4 itu maksudnya bukan langsung 4 gitu enggak, tapi 4 itu adalah 2 rakaat langsung digandeng dengan 2 rakaat lagi pakai salam. Maka masuk yang ketiganya itu pakai takbiratul ihram gitu kan. Setelah itu istirahat atau jeda. Nah setelah itu beliau melakukan lagi itu yang 4 yang kedua kan, 2 rakaat salam, takbiratul 2 rakaat salam gitu. Sama witirnya kan, witir kan 3 gitu ya, itu pun tetap berlaku yang 2 rakaat 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, ya sunnatam minal witri, terus 1 rakaat gitu. Itu di dalam mazhab Syafi'i itu begitu. Nah, sedangkan di mazhab yang lain tetap ya 22-22-3. 22-22-3. Nah, satu catatan lagi bahwa model sholat Nabi yang 4-4-3 yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha itu tidak ada hubungannya dengan sholat tarawih. Nggak ada hubungannya. Kenapa? Karena di masa Nabi, sholat tarawih itu tidak ada. Tidak ada sholat tarawih di masa Nabi. Pernah ada cuma 3 kali, tapi oleh Nabi di stop. Gitu. Dan hadis yang bahwa cuma 3 kali dan di stop itu, pertama hadisnya sahih, tapi yang penting itu adalah tidak ada penjelasan sedikit pun berapa jumlah rakaat tarawih di masa Rasulullah. Itu nggak ada satupun hadis yang sahih.
Ya, nah sedangkan yang hadis Aisyah yang 443 tadi itu hadisnya sahih. Tapi itu bukan hadis tentang tarawih. Kenapa? Karena Aisyah mengatakannya begini, sholat malamnya Nabi di bulan Ramadan dan di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Kan gitu ya. Beliau sholat 4 rakaat, 4 rakaat, dan jangan ditanya berapa lamanya. Karena lama banget gitu kan. Nah itu semua menggiring pada satu posisi bahwa oh itu yang dimaksud dengan sholat malam itu adalah qiyamul lail alias tahajud. Dan bukan tarawih gitu. Tarawih nanti punya dalil sendiri ya di luar dari yang 443. Nah dalilnya apa? Dalilnya tadi ya bahwa Nabi cuma 3 kali doang dan setelah itu bubar. Jadi sepanjang kehidupan Nabi selama 23 tahun, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, suasana Ramadan tarawih berjamaah itu tidak ada. Kecuali cuma 3 kali. Nah gitu. Nah baru ada orang sholat tarawih berjamaah itu setelah Nabi wafat, setelah Abu Bakar wafat, dan di zaman Umar. Tapi catatannya begini, yang melakukannya bukan cuma Umar sendirian, yang melakukannya seluruh sahabat, gitu, seluruh sahabat itu melakukannya. Nah itu dilakukannya dengan berjamaah, bukan sendiri-sendiri ya, berjamaah di masjid ya, di bawah pimpinan satu imam, Ubay bin Ka'ab, disuruh sama Umar, dan jumlahnya 20 gitu. Jumlahnya 20. Nah, maka di 4 mazhab itu taraweh itu 20 sebenarnya, bukan 11. Yang bilang 11 cuman berapa orang aja, di antaranya As-Sun'ani, ya, kemudian Albani gitu ya. Beberapa orang bilang begitu gitu. Nah, kalau nggak percaya coba deh kita ke Masjidil Haram di Mekah atau di Masjid Nabawi di Madinah. Ya dari zaman Nabi mereka sholat tarawihnya 20. Nggak ada yang 11 itu. Tapi ada yang 11, yaitu setelah tarawih 20 selesai, lalu jeda sebentar, lalu mereka tahajud berjamaah. Nah, itu yang 11 gitu. Jadi nggak ada yang salah sih. Yang 20 itu benar dan dikerjain, yang 11 benar dan dikerjain gitu. Yang nggak ngerjain ya benar juga sih, nggak salah. Cuman sayang aja ya. Bulan Ramadan kagak kagak tarawih, kagak tahajud, mau ngapain gitu ya. Sibuk pulang kampung. Ini dia nyambung nih Zat, ada yang nyambung Zat. Jadi kalau misalkan habis qobliyah zuhur itu kan katanya 4 rakaat tuh sebenarnya Ustaz. Itu bisa dilakukan sekaligus. Ini mungkin hampir sama kayak Ustaz ya. Iya, sholat sunnah itu rata-rata para ulama kebanyakan sih bilangnya dua-dua. Jadi kalau dibilang Nabi sholatnya 4 tapi sholat sunnah, itu 2 rakaat salam, langsung bangun 2 rakaat salam. Itu kebanyakan para ulama mengatakannya begitu. Karena memang sholat sunnah selalu dua. Dan gini, aslinya sholat tuh dua. Aslinya ya, aslinya sholat sejak pertama kali diturunkan perintah sholat di Mekah. Sholat malam, sholat pagi, sholat sore gitu ya. Itu 2 rakaat. Dan begitu Isra Mi'raj kan jadi ada 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, bisa subuh. Tapi pada saat baru dari Isra Mi'raj itu, zuhurnya masih 2 rakaat, asarnya masih 2 rakaat, maghrib, isya, subuh semua masih 2 rakaat. Sambil berjalan berapa tahun kemudian baru disempurnakan zuhur, asar, sama isya jadi 4, maghrib tambahin 1 jadi 3, dan subuh tetap nggak berubah. Dan kalau mau bukti bahwa aslinya adalah 2 rakaat, itu ketika kita sholat kan boleh kosor tuh. Nah, dari 4 jadi 2, gitu ya kan? Itu bukti gitu. Jadi al aslu itu rakaataini, 2 rakaat asalnya gitu. Kemudian disempurnakan ada yang jadi 4 dan sebagainya. Dan ketika dibilang Nabi sholat sunnah 4 rakaat atau sholat tahajud atau sholat qiyamul lail tuh atau witir, kan ada yang bilang 11 rakaat witir gitu kan. Itu bukan 11 rakaat sepanjang itu nggak berhenti enggak. 11 rakaat tapi 2 2 2 2 2 1 gitu. Ya kalau dibilang witirnya sampai 5 rakaat ya 2 2 1 gitu. 7 rakaat 2 2 2 2 1 gitu. Jadi karena angka 2 rakaat tuh angka yang sangat kuat gitu. Kunci dari segala macam jenis sholat gitu kira-kira. Tapi Ustaz, wah, luar biasa nih. Jadi kebuka. Saya pernah sih melakukan 4 Ustaz. Tapi ya Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman kan saya nggak bilang pendapat saya. Itu kebanyakan para ulama bilangnya begitu gitu kan. Ya, ada yang menafsirkan langsung 4 hajar, nggak salah, nggak salah. Cuman
agak beda aja dengan kebanyakan para ulama gitu. Ya. Ustaz, alhamdulillah wawasannya jadi kebuka nih Ustaz. Teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa akhirkan ini. Halo. Oh, halo, Mas Eda. Ya. Pertanyaannya banyak, jadi nggak bisa ditulis. Oh, banyak. Monggo. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ini tadi kan Pak Ustadz bilang ada beberapa sunnah setelah sholat. Di antaranya itu yang disebutkan sujud sahwi. Sujud sahwi itu kan setahu saya kalau kita ada yang kelupaan, apakah itu walaupun nggak ada yang kelupaan disunahkan untuk sujud sahwi juga gitu. Kemudian apakah sujud sahwi yang 2 kali sujud kan, sujud terus duduk terus sujud lagi, itu diakhiri dengan salam atau enggak? Kalau misalnya dilakukannya setelah sholat selesai. Itu pertanyaan nomor 1. Kemudian saya jawab dulu aja, ntar saya lupa. Oh, boleh. Jawab dulu. Saya jawab dulu. Jadi gini, pertama, penyebab sujud sahwi itu selain karena lupa, juga karena keliru. Ya, karena keliru. Kalau lupa kan misalnya lupa bacaan atau lupa rakaatnya berapa, tapi juga bisa jadi dia karena keliru gitu. Keliru misalnya dibaca Qur'annya salah gitu kan, terus dibenerin gitu misalnya. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya dia keliru gitu kan, dibenerin sama jamaahnya. Nah, itu bisa disunnahkan untuk sujud sahwi. Selain juga karena meninggalkan yang sunnah yang muakkadah gitu ya, sunnah yang abad, yang bagian utuh dari sholat tadi, lupa enggak kunut subuh, enggak kunut witir, enggak tahiyat awal. Dalam mazhab Syafi'i itu kan 3 itu menjadi sunnah abad gitu kan. Nah, itu juga disunahkan untuk sujud sahwi. Kelebihan rokaat, kekurangan rokaat, termasuk ragu-ragu. Jadi jadi ini kan baru 3 nih, baru 3 rakaat. Padahal kan sholatnya sholat zuhur kan 4 harusnya. Nah, di rakaat ketiga yang harusnya imam dari sujud berdiri langsung, dia duduk tahiyat gitu. Dia duduk tahiyat gitu kan. Mungkin wah ini kayaknya dia salah nih. Lalu jamaah di belakang makmumnya langsung tuh di belakang persis bilang subhanallah gitu kan. Kaget dia kan. Langsung dia berdiri gitu. Nah, itu tuh kesalahan kayak gitu tuh selama kesalahannya masih diampuni gitu ya. Nah, itu disunahkan sujud sahwi gitu. Nah, sujud sahwi kan aslinya dia sebelum salam. Bagaimana dengan sujud sahwi yang sesudah salam gitu? Apakah dia pakai salam juga di akhirnya atau enggak? Di situ para ulama pecah 2 lagi. Karena yang satu mengatakan, oh iya itu bagian dari sholat juga. Jadi walaupun tadi udah salam, ini sujud sahwinya nih masih dianggap bagian dari sholat. Nah, maka karena dia bagian dari sholat, ya salam lagi, gitu kan. Nah, yang lain, ulama lain mengatakan, oh enggak, sujud sahwi ya sujud sahwi. Emang sih penyebabnya ada di dalam sholat, tapi ketika sudah salam, dan dia masih disunahkan sujud sahwi, ya sujud sahwi aja. Tanpa harus istilahnya salam, dan juga di awalnya tidak usah takbiratul ihram. Kalau pendapat yang pertama kan tadi, udah salam nih, assalamualaikum, terus baru ingat, iya gitu kan. Nah, kemudian dia takbiratul ihram lagi, bukan takbiratul ihram lagi yang awal tuh Allahu Akbar sambil duduk ya. Kemudian dia sedekap dulu, kemudian dia sujud. Ya kan? Terus dia bangun dari sujud, duduk di antara 2 sujudnya enggak sunnah. Duduknya cuma buat sekedar membedakan ini sujud yang pertama dan ini sujud yang kedua. Langsung sujud lagi, kemudian duduknya juga kayak orang tahiyat akhir gitu, kemudian salam. Ini pendapat yang pertama. Karena menganggap itu masih bagian utuh dari sholatnya. Jadi kalau ada imam yang kayak gitu, ya kita ikutin aja, nggak salah. Karena memang ada dasar nalar logikanya ada. Tapi ada juga yang tadi menganggap ini kan sholatnya udah selesai. Jadi kalau sekedar sujud ya langsung sujud aja 2 kali. Udah. Begitu sujud ya
sajada wajhi gitu ya, atau apa subhanalladzi subhana apa gimana bunyinya man la yanamu wa la yashu gitu ya. Ya sudah 2 kali ya sudah, nggak usah pakai salam. Itu ada juga yang punya pendapat di kalangan para ulama yang seperti itu. Mana yang lebih kuat tentu masing-masing punya hujah sendiri-sendiri. Kita sih tugasnya tergantung imamnya. Kalau imamnya pakai salam ya kita ikut salam. Kalau imamnya udah begitu aja ya kita ikut begitu aja. Karena pertama sujud sahwinya sendiri kan juga sunnah gitu ya. Nah kemudian tekniknya itu juga banyak khilafiyah. Baik. Yang kedua, apa Pak Ustadz? Kalau yang tadi, yang sujud sahwi itu kalau ragu-ragu nih sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat, kan disarankan untuk nambahin aja rakaatnya. Baru kemudian nanti di akhir sholat sujud sahwi. Tapi kalau misalnya lupanya tuh lupa tahiyat awal. Di rakaat kedua kita lupa tahiyat awal. Nah waktu di rakaat keempat itu kita ganti nggak tahiyat awalnya? Atau langsung aja tahiyat akhir? Enggak ya, nggak diganti. Enggak diganti. Tapi langsung tahiyat akhir, terus sujud sahwi baru salam. Ya betul, sujud sahwi terus salam. Ya. Oke, pertanyaan kedua Pak. Ini mengenai sholat jamak dan qashar kalau dalam perjalanan. Misalnya kita berencana mau ke Bandung, tapi kita masih di rumah nih. Kalau kita masih di rumah itu sholatnya boleh di qashar nggak Pak? Atau sholat di jamak aja? Jadi tetap 4-4? Atau boleh 2-2? Jamak atau qashar itu kan keringanan ya, keringanannya itu bukan apa-apa kecuali karena memang dia musafir. Nah orang yang baru rencana jadi musafir pastinya belum jadi musafir, baru rencana kan. Iya. Nah apakah sudah boleh qashar? Belum boleh. Apakah sudah boleh jamak? Ya belum boleh, orang belum jadi musafir kok gitu kan. Iya. Gitu. Jadi keringanan itu atau fasilitas itu hanya diberikan kepada orang yang sudah resmi jadi musafir. Dia sudah melangkahkan kaki keluar rumah, jadi musafir. Nah, pada saat dia jadi musafir itu dia sudah boleh jamak. Nah, kalau di rumah sebelum berangkat nggak boleh. Sama dengan musafir kan orang puasa kan juga boleh nggak puasa kan di bulan Ramadan kalau dia musafir gitu kan. Nah, itu dia boleh nggak puasanya kalau udah jadi musafir. Dia nggak boleh nih pagi-pagi bulan Ramadan jam 7 sarapan. Loh kok gak puasa? Musafir gitu. Emang kapan berangkatnya? Ntar sih habis taraweh. Kagak boleh gitu. Iya kan berangkatnya habis taraweh. Masa pagi-pagi udah kagak puasa? Ya puasa dulu lah. Orang belum jadi musafir kok gitu loh. Nah sholat gitu juga. Jamak qashar itu memang diberikan kepada musafir. Ya syaratnya kalau udah jadi musafir. Nah kalau masih di rumah kan belum jadi musafir. Walaupun di kantong nih udah ada tiket, udah ada boarding pass malah gitu. Ya kan? Tapi belum jadi musafir ya belum gitu. Maka kalau kita mau jamak nih atau mau qashar, ya misalnya nih kita naik pesawat. Dari rumah kita ke airport kan. Nah di airport itu kita udah musafir. Ya, makanya kita bisa jamak di airport atau di stasiun misalnya. Di Gambir misalnya gitu kan. Ya kita udah bisa jamak di Gambir, tapi nggak boleh jamak di rumah gitu. Oke ya. Terus Pak, kalau sholat jamak qashar itu harus digandeng tadi begitu salam berdiri lagi atau boleh dijeda? Misalnya ngomong dulu apa sedikit atau ngapain gitu? Ya boleh sih, misalnya batal gitu ya, kan harus wudhu lagi itu boleh. Atau misalnya kebelet nih gitu, terus dia ke WC dulu, dia wudhu lagi boleh gitu. Tapi nggak boleh misalnya makan dulu dah, ngobrol dulu, jalan-jalan, pulang, nonton bioskop gitu. Terus tiba-tiba jamak gitu. Tadi lupa tuh belum dijamak, habis nonton film 2 jam, tiba-tiba ngejamak, itu nggak bisa gitu ya. Di jeda yang sifatnya manusiawi ya, misalnya gini nih, kan kita musafir nih, kebetulan kita sholatnya di masjid di saf terdepan pula. Nah, begitu udah salam kan kita mau jamak nih ya, yang sholat yang kedua, tapi kan di depan kagak enak. Kita mundur yuk ke belakang gitu. Nah, di belakang baru kita sholat lagi itu nggak apa-apa. Jadi keluar dari saf gitu, mundur ke belakang dulu. Silakan aja. Atau tadi mau ke WC dulu atau mau apa dulu. Tapi jangan udah 1 jam baru kemudian dijamak tuh enggak. Gitu ya, 5 menit itu masih wajar lah gitu untuk jeda antara sholat yang pertama dan yang kedua. Baik. Oke, pertanyaan yang ketiga Pak ya.
bolehkah kita mengikuti tidak satu mazhab saja? Jadi misalnya untuk satu hal kita mengikuti mazhab Maliki misalnya, terus yang untuk hal lain kita mengikuti mazhab Syafi'i. Boleh nggak gitu Pak? Atau harus satu aja? Sebenarnya sih begini ya, ini teorinya sih bisa ya kita pakai banyak mazhab itu secara teori bisa, tapi secara praktek nggak mungkin. Secara praktek nggak mungkin. Jadi sama dengan begini, boleh nggak sih kita kuliah di 3 kampus yang berbeda? Boleh nggak sih? Kalau masalah bolehnya ya boleh. Tapi pertanyaan gini, ngapain sih serakah banget mau kuliah 3 langsung gitu? Mendingan kuliah 1 aja dulu, udah lulus S1, ntar terusin S2. Lulus S2, terusin S3. Jangan kuliah S1 di 3 kampus. Kan nyari penyakit itu. Tapi kalau ditanya, boleh nggak sih? Ya boleh, kenapa jadi kagak boleh? Gitu kan? Boleh nggak sih saya pagi SD, sore ibtidaiyah? Boleh. Kalau masih SD ibtidaiyah masih bisa ya. Boleh nggak saya pagi SMA, sore aliyah? Gitu. Ngapain juga gitu kan? Nah begitu kira-kira. Jadi ya mazhab itu kampus. Boleh nggak kita kuliah di 3 kampus yang berbeda dalam satu waktu? Bolehnya boleh. Tapi yang jadi pertanyaan, buat apa? Nah, gitu kan. Satu aja, itu aja lu belum tentu lulus. Ya kan? Orang kuliah tuh belum tentu lulus gitu. Udah langsung 3. Akhirnya 3-3-nya DO. Nah, gitu ya. Jadi yang dibilang mazhab itu, udah gambarin aja mazhab itu kampus. Ya, ada UI, ada UGM, ada ITB. Nah, gitulah, ya kan? Boleh nggak saya kuliah di UI sekaligus di ITB sekaligus di UGM? Siapa bilang kagak boleh? Boleh-boleh aja. Emang lu bisa? Nggak bisa dong. Ya kalau Anda domisili di Jogja, ya Anda kuliah di UGM lah. Anda domisili di Bandung, kuliah ITB. Anda domisili di Jakarta, ya UI lah, gitu. Yang tersedia aja, gitu. Nah, ngomongin mazhab, sama. Di setiap negara tuh mazhab beda-beda. Yang available pastinya satu. Ya, kecuali di beberapa negara kayak di Mesir gitu atau di Syria mungkin itu memang tempat yang banyak mazhab gitu ya. Tapi kalau kayak di Indonesia gitu, orang nggak bisa bermazhab kok bukan Syafi'i itu nggak bisa. Iya, kalau dia bermazhab pasti Syafi'i. Kalau dia nggak Syafi'i berarti dia tidak bermazhab. Gitu aja sederhananya. Nah, kalau pertanyaannya, boleh nggak saya Syafi'i tapi banyak kan nggak pakai Syafi'i? Nah, kalau itu mungkin gitu. Tapi kalau Syafi'i juga, Hanafi juga, Hambali juga, Maliki juga, bohong ente saya bilang. Kenapa? Kalau ente ngaku Syafi'i, oke lah. Di Indonesia available nih, kitab Syafi'i ada, guru yang bermadzhab Syafi'i ada. Tapi kalau ente ngaku Hambali, saya tanya, belajar mazhab Hambali, kitabnya apa judulnya? Tahu nggak? Gurunya yang bermazhab Hambali, siapa namanya? Ada nggak? Enggak kan? Jadi Anda belajar nggak sih satu mazhab yang disebut Hambali itu? Enggak kan? Cuma dengar-dengar doang. Itu mah bukan bermazhab. Bermazhab itu ada gurunya, ada kitabnya, ada perguruannya, ada kampusnya. Jangan bilang, saya UI. Ambil fakultas apa, Pak? Enggak sih, saya cuma main-main doang. Ya, itu bukan UI namanya, gitu loh. Yang dimaksud bermazhab itu ya jadi mahasiswa di suatu kampus, gitu. Nah, kita di Indonesia, kampusnya nih, Syafi'i, gitu loh. Ya kan? Nah, nggak demen sama Syafi'i. Pengennya yang Hambali gitu. Ke Saudi. Di Saudi yang berlaku di sana ya Hambali, gitu kan. Wah, nggak demen maunya yang Hanafi. Ya ke India, Pakistan. Itu yang mayoritas di sana ya itu mau Maliki, soalnya di Afrika Utara, di apa Aljazair, di Tunis, di Maroko, nah itu Maliki. Nah kalau kita orang Indonesia, ujuk-ujuk tiba-tiba ngaku Hanafi, Hanafi dari Hongkong, yang mana Hanafinya gitu. Ya kalau cuma ngaku sih banyak orang klaim ya, tapi sebenarnya yang terjadi bukan gini, bukan beda-beda atau gonta-ganti mazhab. Yang ada dia tidak bermazhab gitu sebenarnya. Nah, kalau tidak bermazhab banyak. Hampir semua kita rata-rata nggak bermazhab. Rata-rata ya. Kecuali yang dia ngaji pakai kitab mazhab Syafi'i. Dari kecil dia baca Safina. Dari kecil baca Matan Gaya Al-Takrib. Gedean dikit baca Kifayatul Akhyar gitu kan.
Kitabnya udah jelas itu. Nah, kalau ada orang ngaku Syafi'i, kita tanya, lu ngajinya Syafi'i pakai kitab apaan? Tahu, fikih sunnah. Fikih sunnah mah bukan kitab mazhab itu. Itu mazhabnya si Said Sabik sendiri, dia ngarang sendiri, dia comot sana, comot sini, terus dia bilang, ini fikih sunnah. Gitu. Kalau tanya mazhabnya apa, nggak jelas. Walaupun kalau kita periksa lagi dalamnya, DNA-nya sih itu rada-rada Hambali sebenarnya dia. Tapi kecampuran Hanafi juga, tapi kecampuran Syafi'i juga. Itu kan jadi nggak ada jenis kelaminnya apa itu, nggak ketahuan gitu. Gitu Bu, kira-kira jawabannya. Baik. Ini Haji Said, resen ada apa? Haji Said. Izin tanya, Pak Ustadz. Iya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Ustadz, ini terakhir ini ada seorang saudara kita lah, umat Muslim itu melempar sesajen di Gunung Semeru. Kasusnya kan viral tuh ya kan. Ya. Kadang terus pendapat kan bermunculan gitu ya. Terus saya berpikir sebenarnya bagaimana sikap kita sebagai umat Islam ini terhadap itu, sesajennya bukan di pura tapi di gunung, di tanah gitu ya. Kalau di pura mungkin itu kan kepercayaan orang lain ya, kita itu ranah private-nya mereka. Kalau di gereja kita juga nggak boleh buang-buang apa di gereja. Ini kan di tanah, di lapangan ada sesajen, sehingga nih orang tersebut bilang, ini nih yang bikin murka Allah nih, sesajen-sesajen kayak ginian, dibuang. Nah, ditangkap tuh orang sekarang. Tapi yang menjadi pertanyaan saya nih, bagaimana sikap kita sebagai umat Islam? Apakah ada cara kita mengingkari hal kayak gitu atau bagaimana? Nggak ngerti awam kita, Ustaz. Ya, saya sering ditanya juga dan biasanya saya nggak ngejawab nih. Cuman karena di sini ditanya ya mau nggak mau saya jawab ya. Mohon maaf. Jadi gini, ya namanya ekspresi orang kan beda-beda ya. Tadi kan ditanya bagaimana menghadapi kemungkaran gitu ya. Ada orang yang ekspresif dengan cara ditendang, divideoin, masukin YouTube, gitu kan. Sebenarnya kalau dia tendang tapi nggak taruh di YouTube juga nggak apa-apa sih sebenarnya, aman-aman aja gitu. Masalahnya ditendang ditaruh di YouTube gitu masalahnya. Salahnya tuh di situ gitu. Bukan salah sih, maksudnya yang bikin jadi rame itu di situ kan sebenarnya. Kenapa? Karena nanti akan ada banyak ya beda pandangan, beda apa namanya, ya pokoknya timbul masalah lah gitu intinya. Jadi rame gitu kan istilahnya. Nah, ini sebenarnya sih kalau saya melihatnya begini, ya namanya masyarakat kita yang masih sangat heterogen gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya lebih suka menyampaikan sesuatu secara logis aja gitu. Maksudnya logis tuh pakai dialog, pakai pendekatan, ya kan pelan-pelan gitu, ya kan. Sedangkan kalau gaya ini sesajen terus ditendang gitu ya, ya emang sih heroik gitu kesannya gitu kan, kayak pas lagi Umar ngancurin berhala gitu kan istilahnya, atau zaman Nabi ini lagi pas Fatu Mekah 360 berhala dihancurin gitu. Heroik sih sebenarnya, cuman konteksnya agak sedikit berbeda nih sebenarnya. Kenapa? Karena gini nih kalau saya melihatnya ya, pendekatannya dari dulu kan Islam di Indonesia itu emang nggak yang to the point gitu istilahnya ya kan. Para pendakwah dari negeri-negeri Arab gitu, itu emang udah dari awal udah pecah dua. Di generasi para wali songo saja tuh udah ada pecah dua sebenarnya. Ada kelompok yang lebih toleran dalam arti nggak apa-apa dah dia masih pada jembah kepekong gitu, tapi udah baca 2 kalimat syahadat gitu. Masih percaya jin, masih percaya tuyul, masih main sama keris gitu, masih yang begitu-begitu gitu ya, masih istilahnya masih ngasih sesajen apa segala macam tuh nggak apa-apa dah gitu. Yang penting dia udah baca syahadat dulu. Jadi sambil menyelam minum air. Itu pendekatan sebagian kalangan pendakwah tuh ada yang begitu. Nah, tapi emang ada juga yang to the point gitu. Kalau salah bilang salah. Kulil hak walau kana murron gitu ya. Nah, sebenarnya itu terjadi pertentangannya antara kedua aliran itu sih sebenarnya. Aliran sikat bleh sama aliran yang pelan-pelan gitu ya kan. Nah, tapi kalau saya perhatikan sih ya, masing-masing tuh ada kelebihan ada kekurangannya. Kelebihannya kalau yang to the point ya, oh orang jadi tahu tegas, oh nggak boleh ya gitu loh ya kan. Tapi memang ada kelemahannya.
iya kalau yang belum sampai kan jadi tersinggung dia, jadi marah gitu. Makanya bakal ditangkap polisi lah apa segala macam, dilaporin dan sebagainya, dianggap sebagai penghinaan atau apa gitu kan. Nah, kalau di antara kedua pilihan itu, saya sih memang melihatnya kebanyakan dakwah yang pelan-pelan sama dakwah yang to the point itu kalau karakteristik orang Indonesia, apalagi orang Jawa gitu, itu kayaknya yang gampang tuh yang lebih kena tuh yang pelan-pelan tadi, yang istilahnya mohon maaf ya, dia masih makan babi nih gitu misalnya, gitu kan, orang Konghucu lah, orang apa kan makan babi itu, tapi udah baca 2 kalimat syahadat gitu. Nah, logikanya sih harusnya kalau udah baca 2 kalimat syahadat udah nggak makan babi dong, gitu kan. Tapi ya masalahnya dia nggak bisa, nggak harus makan babi gitu, udah jadi kebiasaan dia. Istilahnya dia harus ngurangin pelan-pelan gitu kan. Nah, itulah yang kemudian kita agak sedikit berbeda tuh ya. Ada yang bilang sekali Islam tetap Islam dong, kafah dong lo, jangan cuman sepotong-sepotong gitu. Nah, yang lain bilang ya udah lumayan dia udah baca syahadat, udah sholat juga, walaupun masih suka memuja roh gitu penunggu apa. Sama di Gunung Merapi Jogja juga ada tuh yang pada ngasih sesajen gitu, ada juga. Dan itu nggak bisa dihilangkan, apalagi orang gunung ya, kayak di Gunung Tengger gitu misalnya, Gunung Bromo, itu juga banyak masyarakat yang kayak gitu. Nggak bisa dihilangkan gitu, maksudnya ya ada aja. Nah, cuman yang tadi ya, istilahnya kalau anonim aja gitu, Nabi Ibrahim lah contohnya. Nabi Ibrahim itu kan ngancurin patung tuh pakai kampak. Udah gitu kampaknya ditaruh di patung yang paling gede. Begitu orang pada ribut, kata Ibrahim, lu tanya aja tuh sama yang paling gede. Dia pegang kampaknya gitu kan. Nah itu contohnya. Nabi Ibrahim itu pintar gitu. Dia nggak ngaku gitu kan. Ya, ya dia hancurin. Nah cuman bedanya sama Nabi Muhammad SAW adalah gini. Tadi ya, yang ngancurin patung-patung 360 berhala, apakah bisa kita contoh? Bisa, tapi begini. Waktu terjadi peristiwa Fathu Mekah, ya, yang ngancurin 360 berhala itu adalah orang kafir sendiri, yang mereka tadinya kafir sama Nabi Muhammad, nggak mau beriman gitu kan. Nah pada hari itu mereka masuk Islam dan setelah itu mereka hancurin sendiri gitu. Jadi yang hancurin bukan orangnya pada nggak mau beriman terus dihancurin patungnya terus ya bingung nih kita nggak punya patung dong gitu, nggak gitu. Orang Mekahnya yang jahiliyah itu pada masuk Islam dulu, setelah itu ya udah yuk kita hancurin gitu. Jadi ya nggak ada yang keberatan. Kenapa? Ya karena semua udah masuk Islam gitu kan. Nah masalahnya di masyarakat yang lain, masyarakatnya masih percaya begitu-begituan, dia punya sesajennya tendang, di videoin, taruh di YouTube. Ya, panjang ceritanya jadinya gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Ustadz pencerahannya. Baik, Ustadz, terima kasih. Alhamdulillah mencerahkan sekali. Tapi Ustadz, insya Allah boleh Ustadz kita akhirkan karena udah juga jam 10:10. Mohon Ustadz ditutup dengan doa Ustadz. Silakan Ustadz yang memimpin Ustadz. Kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa min 'adzabika nastajir. Aslih lana syu'unana kulliha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadarrahum wa wafiqna li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana hab lana min ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Rabbana
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Allah, Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi saya. Izin pamit duluan ya. Monggo Pak Ustaz. Monggo Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz.